Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Indramayu. Pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai model manajemen berbasis sekolah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Baik, sebelum lanjut ke materi model manajemen berbasis sekolah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai MBS itu apa. Jadi, MBS, manajemen berbasis sekolah, adalah upaya serius yang rumit yang memunculkan berbagai isu kebijakan dan melibatkan banyak lini kewenangan dalam pengambilan keputusan serta tanggung jawab dan akuntabilitas atas konsekuensi keputusan yang diambil. Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat perlu memahami benar pengertian MBS, manfaat, masalah-masalah dalam penerapannya, dan yang terpenting, pengaruh terhadap prestasi belajar murid. Nah, sekarang kita ke model MBS. Apa itu model MBS? Model MBS dapat didefinisikan sebagai proses manajemen sekolah yang diarahkan pada tingkatan mutu pendidikan. Secara otonomi direncanakan, diorganisasikan, dan dievaluasi serta melibatkan semua stakeholder sekolah. Sesuai dengan konsep, MBS pada hakikatnya merupakan pemberian otonomi pada sekolah untuk secara aktif atau mandiri mengembangkan dan melakukan berbagai program peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah sendiri. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai model MBSM atau manajemen berbasis sekolah dan masyarakat di beberapa negara. Beberapa model manajemen berbasis sekolah dan masyarakat atau MBSM menunjukkan kemiripan di beberapa negara. Di suatu negara, MBSM hanya menekankan satu atau beberapa aspek. Model MPMBSM atau mutu peningkatan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung stakeholder sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundangan yang berlaku. Jadi di suatu negara, MBSM hanya menekankan satu atau beberapa aspek, seperti di Hong Kong menekankan inisiatif sekolah, di Kanada menekankan pengambilan keputusan pada tingkat sekolah, kemudian di Amerika Serikat menekankan pengelolaan sekolah di tingkat sekolah itu sendiri, dan di Inggris menekankan pengelolaan dana pada tingkat sekolah. Sementara di negara Australia, model MBSM adalah dengan memberi kewenangan sekolah dalam hal kurikulum, fleksibilitas, penggunaan sumber daya sekolah, dan beberapa alternatif pengelolaan sekolah. Sementara itu, di Prancis, MBSM memberikan partisipasi yang lebih besar pada badan pengelolaan sekolah. Nah, kita ke model MBSM di negara Kanada. Di Kanada, pendidikan menjadi tanggung jawab provinsi di mana pemerintah daerah atau kota berperan sebagai administratif dan pengambilan kebijakan. Di Kanada, MBSM dimulai pada tahun 1970 dengan 7 sekolah. Sebagai percobaan dan desentralisasi, yang diberikan adalah alokasi sumber daya bagi staf. Sebelum diterapkan MBS di bidang ini, dikelola pusat, yaitu yang pertama ada pengadaan pegawai sekolah, kemudian yang kedua pengadaan peralatan seperti buku dan bahan praktik laboratorium. Yang ketiga, pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang semuanya sudah distandarkan dari pusat, mulai ditinggalkan. Sekarang kita ke model MBSM di Amerika Serikat. Penerapan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat secara serius di Amerika Serikat terjadi pada saat adanya gelombang reformasi pendidikan tahap kedua, yaitu tahun 1980-an. Gelombang kedua ini sebagai kebangkitan kembali akan adanya kesadaran dan pentingnya pengelolaan pendidikan pada tingkat sekolah. Era itu merupakan kelanjutan reformasi yang terjadi pada tahun 1970-an. Baik, kita lanjutkan ke model MBSM di Inggris. MBSM di Inggris disebut manajemen dana swakelola pada tingkat lokal atau GMT. GMT ini merupakan bentuk reformasi di bidang pendidikan
di mana beberapa inisiatif reformasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pendidikan atau Education ACT tahun 1988. Undang-undang tersebut antara lain berisi adanya kurikulum inti nasional, adanya ujian nasional, serta pelaporan nasional. Nah, kita lanjut ke model MBSM di Prancis. Upaya desentralisasi pendidikan di Prancis sudah dimulai sejak tahun 1969 sebagai respon atas huru-hara pada tahun 1968. Namun, pada saat itu sekolah atas masih dilihat sebagai sekolah sentralistis, di mana desentralisasi masih dibayang-bayangi oleh sentralisasi pendidikan. Reformasi pendidikan yang muncul pada 1969 menghasilkan partisipasi secara luas dalam badan pengelolaan sekolah menengah atas dengan wakil-wakil sekolah terdekat seperti staf, orang tua, dan siswa. Keterlibatan komunikasi lokal seperti Dewan Kota Praja, wakil karyawan atau persatuan karyawan, dan pimpinan sekolah. Nah, yang terakhir, model MBSM di Indonesia, di negara kita. Model MBSM di Indonesia disebut Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah atau MPM-BSM. MPM-BSM dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung stakeholder sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional, serta peraturan perundangan yang berlaku. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan tidak bergantung. Jadi, model MBSM di Indonesia ini tidak berasal dari inisiatif stakeholder, tetapi dari pemerintah. Hal ini bisa dimengerti setelah 32 tahun Indonesia berada dalam cengkraman pemerintah otoriter yang membuat stakeholdernya takut untuk mengeluarkan pendapat dan inisiatif. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan pun berbeda dengan negara lain. Di Indonesia, MBSM diawali dengan dikeluarkannya UU nomor 25 tahun 2000 tentang Rencana Strategis Pembangunan Nasional atau Propenas 2000 sampai 2004. Nah, di sini juga ada model MBSM yang ideal. Model MBSM yang ideal oleh Lawler tahun 1986 ditandai dengan adanya keterlibatan tinggi dalam manajemen di sekolah, terutama yang menyangkut 4 hal. Yang pertama ada informasi, kemudian pengetahuan, keterampilan, dan penghargaan. Informasi yaitu yang memungkinkan para individu berpartisipasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memahami lingkungan organisasi, strategi, sistem kerja, persyaratan kinerja, dan tingkat kinerja. Kemudian ada pengetahuan dan keterampilan, yaitu yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pekerjaan yang kontribusi efektif atas kesuksesan organisasi. Kemudian ada penghargaan untuk menyatukan kepentingan pribadi karyawan dengan keberhasilan organisasi. Dan yang terakhir ada kekuasaan. Kekuasaan ini yang diperlukan untuk mempengaruhi proses kerja, praktek keorganisasian, dan kebijakan dan strategi. Secara tradisional, 4 hal tersebut dikonsentrasikan di puncak organisasi. Namun pada model MBSM dilimpahkan ke tingkat yang paling rendah, yaitu sekolah. Nah, selanjutnya di sini ada gambar model pengaruh dua arah yang saling menguntungkan. Model ideal ini dimaksudkan untuk menerapkan MBSM pada keseluruhan aspek pendidikan melalui pendekatan sistem. Model ideal MBSM yang dikembangkan oleh Slamet PH terdiri dari output, proses, dan input. Output sekolah diukur dengan kinerja sekolah, yaitu prestasi yang dihasilkan oleh proses sekolah, diukur dari efektivitas, kualitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerja. Kemudian proses sekolah yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, dan proses belajar mengajar. Input suatu yang tersedia karena dibutuhkan. Untuk proses yaitu ada visi, misi, tujuan, sasaran, struktur organisasi, input manajemen, dan sumber daya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.